Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulung Asrotun Amnuria, MPM 2201030033, Prodi PGMI kelas A. Materi: Perkembangbiakan makhluk hidup. Dosen pengampu Ibu Ayesa Dara Fayola, MPD. Perkembangbiakan pada manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Demikian pula manusia, untuk melestarikan jenisnya, manusia berkembang biak secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan secara kawin terjadi karena ada proses penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Sel sperma dihasilkan laki-laki dan sel telur dihasilkan perempuan. Pertumbuhan dan perkembangan tahap pertama terjadi di dalam rahim. Adapun pertumbuhan dan perkembangan tahap kedua terjadi di luar rahim. Pubertas pada laki-laki. Yang pertama, tumbuhnya tulang yang menonjol di tengah-tengah leher. Tulang ini disebut jakun. Tumbuhnya jakun ini disertai dengan membesarnya suara. Yang kedua, tumbuhnya rambut-rambut di beberapa bagian tubuh, antara lain kumis, janggut, rambut di ketiak, dan rambut di sekitar alat kelamin. Yang ketiga, dada akan lebih membidang. Selain perubahan fisik, alat perkembangbiakan laki-laki pun atau testis mulai aktif dalam menghasilkan sperma. Selain itu, perubahan psikologis yang terjadi adalah mulai tertariknya pada lawan jenis. Pubertas pada perempuan. Yang pertama, tumbuhnya payudara. Yang kedua, pinggul melebar sehingga bentuk tubuh pun akan terlihat lebih melekuk. Yang ketiga, tumbuhnya rambut di ketiak dan di sekitar alat kelamin. Selain ciri-ciri fisik tersebut, perubahan lain adalah alat perkembangbiakan perempuan yang mulai berfungsi. Hal ini ditandai dengan menstruasi. Cara menghadapi masa pubertas. Yang pertama, bersikap tenang dan percaya diri. Yang kedua, bersikap jujur dan terbuka kepada orang yang kamu percayai ketika terjadi perasaan yang tidak enak. Hal itu akan membantu memberi ketenangan dan jalan keluar. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan seluruh tubuh dan alat kelamin. Perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama, perkembangbiakan secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan secara kawin terjadi karena adanya pembuahan sel telur oleh sel sperma. Perkembangbiakan secara kawin pada hewan dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hewan yang berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, contohnya ayam, bebek. Yang kedua, hewan yang berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar, contohnya sapi, kucing. Yang ketiga, hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan atau ovovivipar, contohnya ikan pari dan beberapa jenis ular. Yang kedua, perkembangbiakan secara tidak kawin atau vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau disebut juga perkembangbiakan aseksual. Biasanya hanya terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah. Perkembangbiakan dengan cara ini juga terbagi menjadi tiga cara, yaitu yang pertama tunas, contohnya hidra. Yang kedua, fragmentasi, contohnya planaria. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Alat perkembangbiakan secara generatif adalah bunga. Bagian-bagian bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif artinya perkembangbiakan dengan cara menanam biji yang sudah tua atau pembiakan yang didahului dengan proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik sehingga terjadi pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif
Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup tanpa melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Disebut juga perkembangbiakan tak kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami, yang pertama tunas, contohnya pohon pisang dan bambu. Yang kedua, tunas adventif, contohnya cocor bebek. Yang ketiga, akar tinggal atau rizoma, contohnya jahe, lengkuas, kunyit. Yang keempat, geragi atau stolon, contohnya tanaman stroberi, semanggi. Yang kelima, umbi batang, contohnya kentang, ubi jalar. Yang keenam, umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang bombay, bunga tulip. Yang ketujuh, umbi akar, contohnya wortel singkong. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia dengan tujuan mempercepat proses perkembangbiakan tumbuhan. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan antara lain: yang pertama mencangkok, yang kedua okulasi atau menempel, yang ketiga stek batang, yang keempat menyambung, dan yang kelima merunduk. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.